Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan kepercayaan kepada kelompok kami untuk membawakan materi yang bertemakan ruang lingkup pasar modal yang ada di Indonesia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Keuangan, Prodi S1 Akuntansi kelas D, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Saki Athari Ihsan dengan NIM 19921422121. Ada Yasmir dengan NIM 19921411029. Ada Siti Sarwinda dengan NIM 19921411035. Lydia Pratiwi dengan NIM 19921421009. Ada Fitri Udianisa dengan NIM 19921421127. Ada Muhammad Ali Imran dengan NIM 19921411032. Dan yang terakhir ada Ahmad Mufli Itishom Aswar dengan NIM 19921421099. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Athari Ihsan, NIM 19921422121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah pasar modal. Pada tanggal 14 Desember tahun 1912, Amsterdam Effectenbeurs mendirikan cabang bursa di Batavia. Bursa ini merupakan bursa tertua keempat di Asia, setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Bursa yang dinamakan Vereniging voor de Effectenhandel memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan atau perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Obligasi yang diterbitkan pemerintah, sertifikat saham perusahaan-perusahaan Amerika yang diterbitkan oleh kantor administrasi di negeri Belanda, serta efek perusahaan Belanda lainnya. Minat masyarakat terhadap pasar modal mendorong didirikannya bursa di kota Surabaya pada tanggal 11 Juni tahun 1925 dan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925. Di masa kemerdekaan pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan obligasi Republik Indonesia yang menandakan mulai aktifnya pasar modal di Indonesia. Pemerintah melakukan persiapan khusus untuk membentuk pasar modal. Pada tahun 1976, pemerintah membentuk BAPEPAM, Badan Pembina Pasar Modal, dan PT Dana Reksa. Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membentuk pasar uang dan pasar modal. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1977, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 tahun 1976, pasar modal diaktifkan kembali. Perkembangan pasar modal selama tahun 1977 hingga tahun 1987 mengalami kelesuan. Pada tahun 1987 hingga tahun 1988, pemerintah menerbitkan paket-paket deregulasi. Paket deregulasi ini adalah Paket Desember 1987, Pakdes 87. Paket Desember tahun 1998 disingkat Pakto 88 dan Paket Desember tahun 1998 disebutkan Pakdes 88. Penerbitan paket deregulasi ini menandai liberalisasi ekonomi Indonesia. Dampak dari adanya ketiga kebijakan tersebut, pasar modal Indonesia menjadi aktif hingga sekarang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmir dengan NIM 19921411029. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan pengertian pasar modal serta menyebutkan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Nah, pengertian pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di sini yang diperjualbelikan adalah modal dan dana.
Jadi, pasar modal mempertemukan penjual modal atau dana dengan pembeli modal atau dana. Sementara pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dan perusahaan ataupun industri pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Ada Departemen Keuangan. Di bawah Departemen Keuangan ada Bapepam. Di bawah Bapepam ada Bursa Efek, ada lembaga clearing dan penjaminan, serta ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Ada perusahaan efek. Di dalam perusahaan efek ada penjamin emisi efek, ada perantara pedagang efek, serta manajer investasi. Sementara di lembaga penunjang ada penjamin emisi efek, kustodian, pemeringkat efek. Di profesi penunjang ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, serta penilai. Sedangkan di emiten ada perusahaan, ada institusi pemerintah, dan ada reksadana. Yang terakhir ada di investor. Di investor ada investor domestik dan ada investor asing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarwinda, NIM 19924111035. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan saya bawakan yaitu Lembaga Penunjang Pasar Modal. Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari 1. Bursa Efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek ini adalah perusahaan yang terbuka untuk publik. Maksudnya yaitu saham yang di perusahaan tersebut bisa dimiliki atau dibeli oleh publik. Untuk prosesnya, Bursa Efek Indonesia akan memfasilitasi semuanya sehingga perusahaan tersebut bisa melantai di bursa. Yang kedua yaitu Biro Administrasi Efek atau BAE, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan, pemilikan efek, dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Biro Administrasi Efek berfungsi dan bertujuan untuk menyediakan jasa bagi emiten dalam bentuk pencatatan dan pemindahan kepemilikan efek-efek emiten, baik pada saat pasar pendanaan maupun pada pasar sekunder. Yang ketiga yaitu kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang keempat yaitu Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu pihak menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Di samping itu, LPP juga menyusun suatu sistem yang merupakan satu kesatuan yang terpadu dan saling mendukung dengan tetap memperhatikan aspek keamanan atas efek. Sistem yang diimplementasikan oleh LPP harus ditelaah secara cermat dan hati-hati, mengingat LPP merupakan kustodian sentral yang mencatat seluruh aset pemegang rekening yang terdapat pada LPP. Yang kelima yaitu bank kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek. Tugas dari bank kustodian adalah pertama, melakukan administrasi kekayaan reksadana seperti menyimpan seluruh sertifikat, dokumen, dan aset lainnya. Yang kedua, melakukan administrasi terkait pengelolaan manajer investasi. Yang ketiga, melakukan administrasi terkait dengan investor. Yang keempat,
ikut serta melakukan pengawasan terhadap manajer investasi. Yang kelima yaitu menyimpan dan mengamankan kekayaan reksadana. Yang keenam yaitu lembaga clearing dan penjamin, yaitu pihak penyelenggaraan jasa clearing dan penjamin penyelesaian transaksi bursa, yaitu kontrak yang dibuat oleh anggota Bursa Efek, yaitu perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan sarana Bursa Efek menurut peraturan Bursa Efek, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontra lain mengenai efek atau harga efek. Saat ini, lembaga ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Yang ketujuh yaitu wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat untung. Bank umum yang akan bertindak sebagai wali amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan surat tanda terdaftar sebagai wali amanat. Tugas pokok dan tanggung jawab dari wali amanat yaitu yang pertama, mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat untung, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan kontrak perwali amanatan dan peraturan perundang-undang. Yang kedua, mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir 1. Sejak menandatangani kontrak perwali amanatan dengan emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat efek bersifat untung telah dialokasikan kepada pemodal. Yang ketiga, melaksanakan tugas sebagai wali amanat berdasarkan kontrak perwali amanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kontrak perwali amanatan. Keempat yaitu memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwali amanatan kepada Bapepam dan LK. 8 yaitu pemeringkat efek, yaitu pihak yang menerbitkan pemeringkat bagi surat utang, debit securities, seperti obligasi dan commercial paper. Sampai saat ini, Bapepam telah memberikan izin usaha kepada 2 perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT Pevindo dan PT Kesnikdav Pelv Credit Rating Indonesia. Itulah materi mengenai lembaga penunjang pasar modal. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Pratiwi, NIM 1992142142109. Saya pemateri keempat, yaitu profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah pihak yang memberikan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, konsultan hukum. Konsultan hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal untuk konsultan hukum. Yang ketiga, penilai. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan. Penilai yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terdaftar di Bapepam untuk mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal untuk penilai. Yang keempat, penasehat investasi. Penasehat investasi adalah pihak yang memberi penasehat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Yang kelima, notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar, termasuk pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, perjanjian perwalian, perjanjian agen penjualan, perjanjian lain yang diperlukan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Udianisa dengan NIM 1992142127. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4 pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal terbagi lagi atas 4. Yang pertama itu perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Yang kedua itu
Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Penawaran umum adalah untuk kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya. Ketiga, perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dan keempat, investor atau pemodal. Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modal di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri atas investor perseroan atau kelembagaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Imran dengan NIM 1992141032. Saya akan membawakan materi tentang instrumen atau produk pasar modal. Pertama, saham. Saham pada dasarnya adalah bukti pemilikan atas suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT. Setiap unit usaha berbentuk PT wajib memiliki saham. 2. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi dana atau dalam hal ini pemodal dengan yang diberi dana atau emiten. Jadi, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut telah membeli utang perusahaan yang menerbitkan obligasi. 3. Obligasi konversi atau convertible bond. Secara sekilas, obligasi konversi tidak jauh beda dengan obligasi biasa. Misalnya, memberikan kupon yang tetap, memiliki waktu jatuh tempo, dan memiliki nilai pari. Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu bisa ditukar dengan saham biasa. 4. Reksadana atau mutual funds. Reksadana adalah sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi. 5. Sertifikat penitipan efek di Indonesia atau Indonesian Depository Receipt. SPEI adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapat persetujuan Bapepam. 6. Derivatif. Derivatif adalah sebuah istilah portofolio yang mengaitkan kenaikan jumlah produk dan jenis-jenis produk dengan seperangkat pengguna yang semakin membingungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nufli Itisam Aswar, NIM 19921422099. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu 6. Mekanisme perdagangan di bursa efek. Berikut beberapa tahap dalam melakukan perdagangan di bursa efek, diantaranya yaitu 1. Tahap pembukaan rekening dan penyampaian order. 2. Tahap pemprosesan order. 3. Tahap pelaksanaan transaksi. 4. Tahap clearing, penjaminan, dan penyelesaian transaksi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.